Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, kembali lagi di program Belajar Bersama ASN. Nah, di kali ini kita sudah memasuki tahap keempat dalam pembuatan SKP. Sudah tahu belum apa itu tahapan keempat dalam pembuatan SKP? Nah, tahap keempat dalam penyusunan SKP itu yaitu menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Setelah kita memahami apa yang akan dicapai di tingkat organisasi, maka pimpinan tinggi dari instansi harus menentukan strategi pencapaian hasil kerja apa yang paling tepat untuk dilakukan setiap individu atau bawahannya agar bisa mencapai target pada SKP. Nah, strategi pencapaian hasil kerja itu dapat berupa output, outcome, dan juga layanan. Dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja ini, kita itu tidak bisa sama setiap instansi karena berbeda terhadap perbedaan jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan. Sehingga setiap pimpinan tinggi dari instansi harus menentukan metode apa yang paling tepat. Nah, di sini kita sudah tersedia ada dua metode, yaitu metode cascading langsung dan metode cascading tidak langsung. Metode cascading langsung dan metode cascading tidak langsung ini dapat digunakan untuk strategi pencapaian hasil kerja oleh anggota tim kerja dengan tim di bawahnya. Jadi bukan hanya bisa digunakan oleh pimpinan tinggi untuk di bawahnya, tetapi bisa tim kerja menggunakan metode ini juga. Dan juga ketika pimpinan menggunakan metode langsung dan tidak langsung, metode cascading ini, pimpinan itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mempertimbangkan jenis, kondisi, struktur, kompetensi, dan keahlian dari pegawai, serta memperhatikan bidang pekerjaan di masing-masing unit kerja instansi tersebut. Jadi setiap pimpinan tinggi itu harus paham betul apa yang menjadi tusi dari bawahannya sehingga tidak tumpang tindih pekerjaan dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tusi yang harus dikerjakan dari pegawai tersebut. Sahabat SN, agar lebih paham lagi saya akan menjelaskan tentang metode cascading langsung. Di dalam metode cascading langsung itu, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi pencapaian hasil kerja berdasarkan metode cascading langsung. 3 pendekatan tersebut adalah pendekatan pembagian aspek, pendekatan pembagian wilayah, dan pendekatan pembagian beban kerja kuantitatif. Nah, setiap dari kita itu harus memahami dulu apa itu pembagian aspek, apa itu pembagian wilayah, apa itu pembagian beban target kuantitatif. Yang pertama, pendekatan pembagian aspek. Ini bisa digunakan jika keberhasilan atau indikator kinerja individu pimpinan dipecah menjadi dari aspek, komponen, unsur, kriteria, tahapan kunci dalam menghasilkan suatu produk. Misal, kita langsung memberikan contoh ya, sahabat ASN. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu dibagi ke tim kerja, ada 12 aspek indikator. Dalam pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK 05 tahun 2018. Nah, dalam tahapan menghasilkan produk peraturan perundangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu kan ada beberapa tahapan. Ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Sehingga pejabat pimpinan tinggi itu memiliki indikator kinerja individunya adalah persentase penyelesaian peraturan dengan target yang disahkan atau ditetapkan. Jadi setiap ketua tim di bawahnya itu harus memiliki peran di dalam mencapai indikator individu dari pimpinan tinggi tersebut. Contoh, pegawai di bawahnya itu ada yang menyelesaikan draft rancangan peraturan yang siap untuk dilakukan pembahasan. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Dia harus membahas tentang peraturan perundangan misalnya. Terus ada juga yang melakukan pengesahan. Jadi dari setiap komponen
tim kerja itu harus mengambil peran. Tidak harus satu tim kerja menyelesaikan satu target kinerja individu dari pimpinan, tidak, tetapi tim kerja itu boleh dibagi-bagi agar bisa mencapai target kerja dari pimpinan atau tingkat organisasi, seperti itu. Untuk yang kedua adalah pendekatan pembagian wilayah kerja. Nah, kita langsung contoh ya dalam pembagian kerja ini. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan sistem manajemen kinerja kategori minimal, baik dibagikan kepada seluruh tim kerja di wilayahnya berdasarkan wilayah satu. Jadi kita ketika menentukan pembagian wilayah ini, kita harus membagi wilayah terlebih dahulu. Tim kerja ini meliputi wilayah satu, ada Jawa dan Sumatera. Wilayah dua ada Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan yang ketiga ada wilayah Papua, Maluku, dan lain sebagainya seperti itu. Dibagi wilayah-wilayah kerjanya. Sehingga ketua tim wilayah 1 memiliki indikator kinerja, jumlah instansi pemerintah yang menerapkan sistem manajemen kinerja kategori minimal baik di wilayah 1. Dan begitu juga berlaku untuk ketua tim wilayah 2 dan wilayah 3. Jadi setiap pegawai ataupun anggota di bawahnya itu dibagi per aspek wilayah ketika ingin mencapai target dari hasil kerja individu pimpinan tinggi ataupun dari satker tersebut. Selanjutnya ada pendekatan pembagian beban target kuantitatif. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membagi beban pada ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dan target pada individu kerja kepada seluruh pegawai. Misal contoh ya. Indikator kinerja unit kerja kita adalah jumlah produksi perikanan budidaya memiliki target 10 ton. Targetnya ada 10 ton ya. Setiap indikator kinerja dan target tersebut dibagi ke masing-masing tim kerja. Misal, kepala seksi dari bidang budidaya air tawar mendapatkan target 5 ton produksi perikanan dari sektor air tawar. Kemudian, kepala bidang budidaya perikanan air payu mendapatkan target 5 ton produksi perikanan dari sektor air payau. Begitulah contohnya. Nah, kalau misalnya di Kemenak, kan kita ada nih target tentang penyuluhan yang terbaik, penyuluh terbaik nih. Nah, itu bisa dibagi menjadi beberapa beban target kuantitatif itu. Untuk tahun ini misal dibagi ke beberapa target wilayah kerja atau dibagi berdasarkan kebutuhan dari indikator-indikator penilaian penyuluh tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan pembagian beban target kuantitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membagi beban pada ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dan target pada unit kerja kepada seluruh pegawai. Jadi kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, di Perkin yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang ini kan, kita ada yang namanya meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi. Itu adalah target yang harus dicapai oleh organisasi. Sehingga pimpinan harus mampu membagi kerja pada tim di bawahnya. Dari meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi, tingkat organisasi harus mampu membina beberapa satuan kerja untuk menerapkan atau peningkatan zona integritas. Sehingga pimpinan harus mampu untuk membagi kerja setiap bawahannya agar mencapai tahapan dalam peningkatan zona integritas ini. Misal, dalam zona integritas tersebut ada 6 yang harus dicapai. Sehingga setiap pimpinan harus mampu membagi setiap aspek itu kepada bawahannya dengan sesuai tusi yang mereka kerjakan. Seperti itu.
Strategi pencapaian hasil kerja yang diperoleh dari metode direct cascading berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana hasil kerja pimpinan. Jadi, yang dimaksud metode cascading secara langsung ini, apa yang dihasilkan oleh bawahannya itu adalah langsung mendorong keberhasilan dari pimpinan atau unit organisasi. Nah, selanjutnya adalah metode cascading tidak langsung. Tadi, ketika metode cascading secara langsung, berarti apa yang dikerjakan oleh pegawai di bawahnya berdampak langsung terhadap pencapaian hasil dari pimpinan unit kerja. Nah, sedangkan metode ini, apa yang dikerjakan oleh bawahannya itu tidak berdampak langsung terhadap pencapaian kerja, tetapi mendukung, mendorong pencapaian hasil kerja pimpinan. Pendekatannya ada dua, yaitu pendekatan layanan, berfokus pada penerima layanan, dan yang kedua adalah pendekatan secara output antara. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memaparkan kepada teman-teman bagaimana kinerja atau bagaimana strategi pencapaian hasil kerja melalui word block agar bisa mengidentifikasi strategi pencapaian hasil kerja tersebut. Oke Sobat ASN, agar lebih memahami bagaimana tahapan keempat tersebut, kita menggunakan word block untuk mengidentifikasi strategi pencapaian hasil kerja. Nah, di word block ini ada beberapa poin yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu apa yang menjadi judul inisiatif strategi pencapaian indikator kerja utama, pemilik strategi, waktu pelaksanaan, tujuan. Ada juga indikator dan target yang diintervensi, pihak-pihak yang terlibat, penerima manfaat, dan juga anggaran. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu hal apa yang memang sesuai dengan tusi kita masing-masing. Kecuali di bagian anggaran. Di bagian anggaran ini boleh untuk tidak kita input, seperti itu. Terus ada juga strategi key activities, langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga menghasilkan keluaran kuncinya nanti seperti apa. Nah, langsung saja dengan contoh yang pertama. Kita mengambil contoh judul inisiatif strategi pencapaian IKU, yaitu pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SIMBG. Nah, judul inisiatif yang kali ini sebagai contohnya itu pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SIMBG dalam rangka peningkatan layanan penerbitan PBGT atau IMB, persetujuan bangunan gedung atau izin mendirikan bangunan, dan juga SLF, sertifikat layak fungsi. Siapa yang menjadi pemilik strategi? Itu kita ketahui Direktur 2 misalnya. Direktur 2. Kapan waktu pelaksanaannya kita bisa targetkan, entah itu 6 bulan, entah itu 1 bulan, entah itu 1 tahun. Jadi disesuaikan dengan kondisi kebutuhan setiap instansi. Terus tujuannya, apa tujuan dari inisiatif strategi tersebut? Yaitu untuk mengetahui penerapan
Nah, tujuannya itu mengetahui penerapan peraturan tentang bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung oleh pemerintah daerah atau kabupaten atau kota. Nah, dari strategi tersebut ini akan lebih memberikan kemudahan kita karena sudah informasi tersebut sudah langsung terinput di aplikasi yang akan kita siapkan. Terus indikator dan target yang diintervensi yaitu 30% pemerintah daerah kabupaten atau kota yang nilai indeks penyelenggaraan bangunan gedung minimal baik. Terus siapa yang menjadi pihak-pihak yang terlibat di dalam strategi ini juga harus kita masukkan. Misalnya kita bisa bekerja dengan Kementerian Kominfo atau BSSN. Penerima manfaat sudah pasti pemerintah daerah kabupaten. Kabupaten atau kota. Anggaran ini tadi bisa kita masukkan atau tidak masalah kalau di bagian anggarannya, penjelasan anggaran. Terus untuk strategi apa yang bisa dilakukan secara rutin? Dia tuh ada dua tindakan ya strateginya, ada strategi yang rutin untuk dilakukan, ada yang transformatif. Nah, yang rutin itu meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan PBG, IMB, dan SLF dengan membuka layanan pengaduan atau konsultasi terkait bangunan. Nah, ini poin penting dari tersebut adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan membuka layanan pengetahuan atau konsultasi terkait bangunan tersebut. Terus langkah-langkah transformatifnya. Meningkatkan jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG atau IMB dan SLF dengan memastikan sebagai media pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung. Poin di sini adalah meningkatkan jumlah bangunan gedung sehingga harus memastikan pemerintah daerah kota menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Yang kedua,
meningkatkan Jadi, poin yang kedua itu juga meningkatkan jumlah PBG, IMB, dan SLF yang diterbitkan sesuai dengan NSPK dan memastikan SDM di pemerintah dapat mereview dokumen PMBG, IMB secara akurat melalui aplikasi. Jadi, sangat memberikan kemudahan seluruh di aplikasi itu dengan mudah direview dokumen-dokumennya. Yang ketiga, jadi dengan adanya aplikasi ini nanti yaitu dapat meningkatkan keakuratan dan kemuktahiran data. Jadi data tersebut bisa diolah secara berkala dan diupdate langsung melalui aplikasi. Jadi untuk seluruh bangunan-bangunan yang sudah tercatat itu bisa terus diperbarui data-datanya. Jadi tidak mengalami kesulitan kembali. Nah, apa yang menjadi keluaran kunci dari strategi tersebut? Yaitu yang pertama, pasti respon yang cepat. Respon yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan permohonan konsultasi penerbitan PBG, IMB, dan SLF melalui aplikasi SIMBG. Pasti keluaran kunci yang dihasilkan respon yang cepat atas pengaduan-pengaduan masyarakat. Nah, itu kan memberi kemudahan baik kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah tersebut. Terus juga tersedianya
aplikasi SIMBG yang reliable dan user di aplikasi ini. Selain memberikan kemudahan, aplikasinya juga memberikan kolom-kolom informasi yang akan membantu para user agar lebih memahami apa yang menjadi penjelasan informasi-informasi dari aplikasi SIMBG tersebut. Dan yang terakhir, melalui dengan adanya aplikasi itu juga akan bisa semakin banyak pegawai dari dinas-dinas terkait yang bisa melayani penerbitan PBG atau IMB dan SLF melalui aplikasi tersebut secara tepat dan akurat. Baik Sobat ASN, demikian contoh dari pengerjaan workblock. Nanti ke depannya kita akan memberikan contoh langsung dari kementerian kita sendiri. Untuk kali ini kita sudah memberikan contoh secara umum. Nanti pengembangan-pengembangannya akan kita berikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini sebatas ini dulu pemahaman kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.